Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembahasan kita tentang filsafat ketuhanan. Kemarin kita membincang tentang keutamaan filsafat ketuhanan atau ma'rifatullah dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Sokrates setelah mengetahui bahwa ia didaulat sebagai orang terpintar di Yunani oleh Pythia, Sokrates merenung, mengapa ia disebut sebagai orang yang terpintar atau orang yang paling mengetahui di Yunani pada saat itu. Sementara menurut Sokrates dirinya tidak tahu apa-apa. Lama dalam perenungan, akhirnya Sokrates menemukan juga bahwa ada satu hal yang dia ketahui dan orang lain tidak tahu, yaitu Sokrates tahu bahwa dirinya tidak tahu. Beda dengan orang-orang yang selain tidak tahu, juga tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Jadi Sokrates sampai pada sebuah kesimpulan bahwa yang membedakan dirinya dengan orang-orang yang lain adalah Sokrates mengetahui satu hal yang dengan pengetahuan tentang hal itu Sokrates disebut sebagai orang yang paling mengetahui di zamannya itu, yaitu pengetahuan akan ketidaktahuan. Mengetahui ini bahwa dirinya tahu bahwa tidak tahu, oleh karena itu Sokrates harus mencari tahu. Masalahnya adalah apa yang harus diketahui. Jadi ketika saya sadar bahwa saya tidak tahu apa-apa, maka saya harus mencari tahu. Masalahnya adalah ada banyak disiplin ilmu, ada banyak objek-objek kajian yang diperhadapkan pada kita. Nah, saat itu mana yang harus diketahui lebih utama, lebih awal? Ada cabang-cabang disiplin ilmu yang lain yang membuat kita harus memilih antara cabang-cabang ilmu itu. Itu yang menggalaukan Sokrates pada masa itu, sehingga dia menyimpulkan bahwa saya harus mencari tahu hal yang paling urgen, paling bermanfaat bagi diri saya, yaitu ilmu tentang hakikat diri saya sebagai manusia. Jadi dalam pandangan Sokrates, ilmu yang paling utama yang mesti diketahui adalah ilmu tentang hakikat diri. Ini logis karena kita tidak akan tahu apakah gerakan kita, apakah yang kita lakukan, yang kita katakan di sepanjang kehidupan kita ini itu menyempurnakan diri kita atau tidak. Kita tidak akan tahu itu selama kita tidak tahu apa hakikat diri kita sebagai manusia. Nah, oleh karena itu Sokrates mulai mengkaji hakikat dirinya sebagai manusia. Ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap disiplin ilmu itu memiliki level yang berbeda, memiliki derajat yang tidak sama. Jadi tidak semua pengetahuan itu berada pada level yang sama. Ada pengetahuan yang berada pada level tertinggi, ada juga yang diketahui tidak diketahui, itu tidak mendatangkan kerugian bagi kita. Sementara itu ada hal yang apabila dia tidak diketahui, itu akan mendatangkan problem berupa degradasi jiwa apabila kita tidak mengetahuinya. Bagi Sokrates yaitu ilmu tentang hakikat diri. Di buku ini adalah ilmu tentang hakikat ketuhanan. Ini nanti nyambung ini. Karena apabila kita mengenal hakikat diri, maka pasti kita akan tahu bahwa kesempurnaan substansial manusia ada pada kedekatannya pada Tuhan. Sehingga dari sisi ini mengenal Tuhan itu juga menjadi penting sebagai sebuah langkah awal untuk menuju level kedekatan pada Tuhan sebagai wujud yang paling sempurna. Nah, itu. Alhasil disiplin ilmu itu memiliki level yang
beragam. Tadi saya katakan bahwa ada hal yang apabila diketahui atau tidak diketahui itu tidak mendatangkan masalah bagi kita di kemudian hari. Seperti misalnya informasi-informasi yang berseliweran di media sosial, itu ada banyak hal yang semestinya yang kita tahu ataupun tidak kita tahu itu tidak masalah itu sebenarnya. Tapi ada perkara-perkara yang apabila dia tidak diketahui itu mendatangkan problem ontologis, mendatangkan masalah yang dalam bahasa agama mendatangkan masalah di kemudian hari, yaitu ilmu tentang hakikat diri, hakikat ketuhanan, dan hakikat realitas. Itu pasti akan mendatangkan problem ontologis apabila kita tidak mengetahuinya. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan ilmu khudoshenosi syariftarin wa arzashmantarin ulume falsafis. Ilmu ma'rifatullah atau filsafat ketuhanan merupakan ilmu yang sebaik-baiknya ilmu. Wa taqamule haqiqiyya insan bidune ma'rifati ilahi mumkin nis. Jadi kesempurnaan substansial manusia, kesempurnaan hakiki manusia tanpa memiliki pengetahuan ketuhanan, tanpa mengenal Tuhan, itu tidak akan mungkin terwujud. Zero dikarenakan cinon ke darjoye khodash subut besubut residias kamu oleh hakiki inson tanho darsoye kurbe ilahi tahakkuk miobat. Dikarenakan sebagaimana yang dibuktikan pada tempatnya, kesempurnaan hakiki manusia itu terwujud, itu dilihat dari kedekatannya pada Tuhan. Jadi semakin dekat manusia pada Tuhan, maka semakin sempurna dirinya. Semakin jauh manusia dari Tuhan, maka semakin tidak sempurna dirinya. Makanya dikatakan tidak ada lagi manusia yang mampu melebihi level kedekatan Rasulullah kepada Tuhan, yang disebut dengan level adna, level yang bahkan malaikat sekelas Jibril pun tidak bisa sampai ke situ. Itulah level adna. Jadi semakin dekat manusia pada sumber kesempurnaan, maka semakin sempurna dirinya, dan semakin jauh manusia dari sumber kesempurnaan, maka semakin jauh pula dirinya. Kemudian dikatakan wa badihis kita karu bebe khudoya muta'al bedune ma'rifateu emkon nakhohat dos. Dan mendekat kepada Tuhan tanpa mengenalnya itu adalah hal yang mustahil. Yaitu mustahil kita bisa bergerak mendekat pada Tuhan, mendekatkan diri pada Tuhan kalau kita tidak mengenalnya, ataukah mengenalnya tapi salah dalam mengenalnya. Kita memiliki pengetahuan ketuhanan tapi tidak koresponden dengan realitas Tuhan. Ini tidak akan mungkin kita bisa mendekat kepadanya. Karena yang ada pada akhirnya kita hanya menyembah sesuatu yang dihikayahkan secara salah oleh pengetahuan kita. Misalnya kita mengonsepsikan Tuhan atau kita mengetahui Tuhan sebagai wujud yang berfisik. Ini pengetahuan kita itu pengetahuan yang non objektif tentang Tuhan. Karena di realitas eksternal Tuhan tidak berfisik. Sehingga ketika kita menyembah Tuhan dan Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang berfisik, sementara Tuhan yang berfisik tidak memiliki realitas, maka pada hakikatnya kita menyembah Tuhan yang tidak memiliki realitas. Karena di awal itu saya katakan bahwa penting untuk menyucikan nalar agar kita memiliki pengetahuan yang objektif tentang Tuhan. Karena tadi ini mustahil kita bisa bergerak mendekat pada Tuhan apabila kita tidak mengenalnya dengan objektif. Berkaitan dengan ini, dengan semulia-mulianya ilmu adalah ma'rifatullah, Mullah Hadis Zabzawari dalam buku Syarah Manzumanya mengatakan
Wali annal hikmah kama qalu afdalu ilmin bi afdali ma'lumin, amma annaha afdalu ilmin fali annaha ilmun yakiniyun la taqlida fihi aslan. Jadi filsafat atau hikmah itu dikatakan sebagai ilmu yang paling mulia, yang paling utama, dikarenakan di dalam filsafat dikarenakan filsafat merupakan ilmu yakini, ilmu yang bersifat definitif, argumentatif. La taqlida fihi aslan, tidak ada sedikit pun taklid, tidak ada sedikit pun asumtif di dalamnya. Jadi kita tidak menerima setiap teori yang bersifat asumtif dan tanpa argumentasi. Kemudian di sini dikatakan wali anna fadilatal ilmi imma bi fadilati maudu'ihi, dikarenakan keutamaan ilmu dilihat dari keutamaan objeknya, au bi withaqati dalailihi, atau kekokohan argumentasinya, au bi syarafati ghayatihi, atau dilihat dari kemuliaan tujuannya. Wal kullu haqqun hadzal ilm, dan semua tiga hal itu dimiliki oleh filsafat, utamanya filsafat ketuhanan. Bila hajatin ilal bayan, tanpa butuh pada penjelasan. Jadi filsafat dan filsafat ketuhanan, pertama objeknya adalah objek yang paling utama, yaitu Tuhan. Di sini dikatakan wa amma anna ma'lumaha afdalul ma'lumat, adapun objek kajian filsafat ketuhanan atau filsafat merupakan semulia-mulianya objek, fali annal ma'luma biha huwal haqqu ta'ala, dikarenakan objek kajiannya adalah Tuhan, Allah Subhanahu wa ta'ala, wa sifatihi wa af'alihi, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya. Jadi filsafat ketuhanan pertama objeknya, semulia-mulianya objek yaitu Tuhan. Argumentasinya sekokoh-kokohnya argumentasi, karena dia berpulang pada proposisi-proposisi badihi, sehingga nanti semua teori-teori yang bersifat asumtif itu belum bisa diyakini kebenarannya. Jadi dia harus dibuktikan secara rasional. Au bisyarafati gayatihi, dan kemuliaan tujuannya. Tujuannya adalah mendekatkan diri pada wujud yang paling sempurna, di mana kesempurnaan wujud terbatas itu dilihat dari kedekatannya pada wujud nirbatas. Yang terbatas tidak akan menyempurna selama dia menjauh dan semakin jauh dari wujud nirbatas. Nah, oleh karena itu di sini kita akan membahas tentang Tuhan, nama dan sifat-sifatnya serta perbuatan-perbuatannya. Kemudian sebelum masuk ke pembahasan tentang pembuktian wujud Tuhan, di sini dijelaskan ada satu hal lagi, yaitu tentang kefitrian mengenal Tuhan. Apa yang dimaksud dengan mengenal Tuhan merupakan hal yang fitri bagi manusia. Jadi ada sebelum masuk ke pembuktian Tuhan, kita diantar untuk mengenali apa yang dimaksud dengan kefitrian membuktikan Tuhan. Dan sebagian filosof mengatakan bahwa mustahil kita memberikan argumentasi tentang eksistensi Tuhan. Sini dikatakan qabla pardokhtan bestidlol, jadi sebelum kita masuk ke argumentasi pembuktian Tuhan, dunuk tero yot awarmi syawim, kita akan menjelaskan 2 poin. Yeki inke eddei az busurgon farmodean ke senakh te khodoya muta'al amre fitri. Sebagian pemikir besar mengatakan bahwa mengenal Tuhan merupakan perkara yang fitri. Wabinios
as istidlalote falsafis, dan memperbutu pada argumentasi filosofis. Yang kedua, wadigari ongke ba'di as filosofis, sebagian filosof tasrih kardean menegaskan beingke ikomeye burhon berwujud khudaya muta'al sahih nis. Jadi sebagian mengatakan bahwa menyuguhkan argumentasi akan keberadaan Tuhan itu tidak dibenarkan. Badabarin lozemas indu mauzuro kablan murade barisi karor dahim. Katakan bahwa oleh karena itu sebelum kita masuk ke pembuktian Tuhan, kita akan menjelaskan dua poin ini, yaitu tentang kefitrian mengenal Tuhan, apa yang dimaksud itu. Yang kedua adalah apa maksud para filosof ketika mengatakan, Ibnu Sina misalnya mengatakan bahwa menyuguhkan argumentasi untuk eksistensi Tuhan adalah hal yang tidak dibenarkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.